Singapura adalah contoh nyata bagi sebuah negara kecil bisa menjadi kekuatan ekonomi global. Dengan luas wilayah yang jauh lebih kecil dari Provinsi Bali dan sumber daya alam yang sangat terbatas, negara ini justru mampu berkembang menjadi salah satu pusat keuangan dan perdagangan paling maju di dunia. Bahkan, dalam hal GDP per kapita, Singapura melampaui banyak negara seperti Qatar, Uni Emirat Arab, dan Arab Saudi, serta menyaingi negara-negara dengan kekuatan militer besar seperti Amerika Serikat, China, dan Rusia. Keberhasilan ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan hasil dari strategi cerdas yang diterapkan selama beberapa dekade. Sejarah Singapura sebagai negara merdeka juga cukup unik. Sebelum mencapai kemerdekaannya, Singapura merupakan jajahan Inggris. Selama Perang Dunia II, negara ini sempat diduduki oleh Jepang, sebelum akhirnya kembali ke tangan Inggris. Setelah itu, Singapura diberikan status wilayah otonomi dan bergabung dengan Federasi Malaysia pada tahun 1963. Namun, kebijakan pemerintah Malaysia yang lebih menguntungkan etnis Melayu memicu ketegangan antara kelompok Melayu dan Tionghoa. Konflik memuncak pada tahun 1964 ketika Lee Kuan Yew, pemimpin Singapura saat itu, berusaha memperjuangkan hak etnis di Malaysia. Ketika itu, pemerintah Malaysia memilih untuk mengusir Singapura dari federasi, menjadikannya satu-satunya negara di dunia yang merdeka bukan karena keinginan sendiri, tetapi karena dikeluarkan dari negara induknya. Pada tanggal 9 Agustus tahun 1965, Singapura resmi menjadi negara merdeka. Tantangan besar langsung dihadapi oleh Singapura setelah pemisahan dari Malaysia. Negara ini memiliki tingkat pengantin, pengangguran yang tinggi, tidak memiliki sumber daya alam yang memadai dan kekurangan akses pendanaan serta lahan untuk pembangunan. Namun, di bawah kepemimpinan Lee Kuan Yew, Singapura tidak menyerah pada keterpedasannya. Pemerintah menerapkan berbagai kebijakan yang revolusioner. Salah satunya adalah kebijakan pajak perusahaan yang sangat rendah, dengan tarif pajak korporasi sebesar 17%. Bahkan dapat turun hingga 13,5% untuk perusahaan tertentu. Singapura menjadi magnet bagi ribuan perusahaan multinasional untuk membuka cabang di sana. Investasi besar-besaran dari perusahaan asing tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, dalam waktu 5 tahun, tingkat pengangguran di Singapura turun drastis dan negara ini mulai dikenal sebagai pusat keuangan dan perdagangan yang sangat kompetitif di dunia. Keberlanjutan pertumbuhan ekonomi di Singapura juga tidak terlepas dari negara-negara lain. Pemimpin dari visi serupa, seperti Goh Chok Tong dan Lee Hsien Loong, mereka melanjutkan kebijakan ekonomi berbasis pengetahuan yang berfokus pada inovasi dan teknologi. Singapura pun menjadi tempat yang ideal bagi startup dan pengusaha. Pada tahun 2021, terdapat lebih dari 4.000 startup dengan perdanaan mencapai 4,1 miliar dolar Amerika Serikat, menjadikan negara ini sebagai salah satu pusat inovasi terbesar di dunia. Selain itu, Singapura juga memanfaatkan sektor pariwisata dan hiburan untuk meningkatkan ekonominya. Negara ini menjadi tuan rumah berbagai acara kelas dunia, seperti balapan Formula 1 dan pameran seni internasional yang menarik wisatawan dari berbagai negara dan meningkatkan pendapatan negara secara signifikan. Namun, di balik kesuksesannya, Singapura juga memiliki sisi gelap. Kebebasan berpendapat di negara ini sangat dibatasi. Media massa harus tunduk pada kebijakan pemerintah, dan demonstrasi atau kritik terhadap kebijakan negara bisa berujung pada tindakan hukum. Meski demikian, kepemimpinan di Singapura tetap berbeda dari kepemimpinan diktator. Pada umumnya, Lee Kuan Yew, misalnya, tidak membangun patung dirinya, tidak mencetak wajahnya di mata uang, dan tidak menamai jalan dengan namanya. Keberhasilan lebih didasarkan pada kebijakan yang efektif daripada sekedar penjenteraan semata. Dengan segala keunggulan yang dimilikinya, banyak negara mungkin ingin meniru model Singapura, namun tantangannya tidaklah mudah. Kesuksesan Singapura tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada disiplin dan etos
kerja masyarakatnya yang sangat tinggi. Pendidikan menjadi prioritas utama dengan sistem yang dirancang untuk mencetak individu yang kompeten dan berdaya saing tinggi. Selain itu, stabilitas politik dan birokrasi yang efisien juga memainkan peran penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi di negara ini. Apakah negara lain bisa mencapai kesuksesan yang sama seperti Singapura? Itu masih menjadi pertanyaan besar. Tanpa pemimpin yang visioner dan masyarakat yang disiplin, serta berorientasi pada pendidikan, meniru keberhasilan Singapura bukanlah perkara yang mudah. Namun, negara ini tetap menjadi bukti bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Singapura terus menunjukkan ketangguhannya sebagai negara kecil dengan pengaruh besar di kancah global. Seiring berjalan-jalan dan hanya waktu, strategi ekonomi dan sosial yang diterapkan semakin matang dan berkembang, menjadikan negara ini sebagai model sukses yang banyak dipelajari oleh negara-negara lain. Keunggulan Singapura tidak hanya terletak pada pertumbuhan ekonominya yang pesat, tetapi juga pada tata kelola pemerintahan yang efisien, infrastruktur kelas dunia, serta sistem pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Keberhasilan Singapura dalam membangun ekonominya tidak lepas dari kebijakan yang memprioritaskan inovasi dan teknologi. Negara ini telah berkembang menjadi pusat riset dan teknologi di Asia dengan berbagai program yang mendorong pengembangan kecerdasan buatan, bioteknologi dan solusi teknologi lainnya. Pemerintah secara aktif mendukung riset dan pengembangan dengan menyediakan dana serta infrastruktur bagi perusahaan rintisan dan perusahaan teknologi multinasional dengan lingkungan bisnis yang kondusif. Semakin banyak perusahaan berbasis teknologi yang memilih Singapura sebagai markas mereka di Asia. Di bidang pendidikan, Singapura memiliki sistem yang kompetitif dan berorientasi pada pencapaian akademik. Institusi pendidikan seperti National University of Singapore dan Nanyang Technological University secara konsisten masuk dalam jajaran universitas terbaik di dunia. Kurikulum di sekolah-sekolah Singapura menekankan bahwa matematika, sains, dan literasi digital menciptakan lulusan yang siap bersaing dalam ekonomi global. Pemerintah juga mendorong konsep pendidikan seumur hidup, di mana warga didorong untuk terus meningkatkan keterampilan mereka melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi. Namun, seiring dengan keberhasilan ekonomi dan modernisasi yang pesat, muncul tantangan baru yang harus dihadapi Singapura. Salah satu tantangan terbesar adalah ketimpangan sosial dan biaya hidup yang tinggi. Meskipun Singapura memiliki salah satu GDP per kapita tertinggi di dunia, biaya perumahan, transportasi, dan kebutuhan desa lainnya juga sangat tinggi, membuat banyak warga harus bekerja keras untuk mempertahankan standar hidup mereka. Pemerintah terus mencari solusi dengan menyediakan perumahan bersubsidi dan berbagai skema bantuan sosial untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat tetap dapat menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Negara, di sisi lain, sebagai negara ada dengan populasi yang relatif kecil, Singapura menghadapi tantangan dalam mempertahankan pertumbuhan demografisnya. Tingkat kelahiran yang rendah dan populasi yang menua menjadi perhatian utama pemerintah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah menerapkan kebijakan imigrasi yang memungkinkan tenaga kerja asing masuk dan berkontribusi dalam berbagai sektor ekonomi. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan dampaknya terhadap budaya lokal dan persaingan di pasar tenaga kerja. Dalam aspek politik, meskipun sistem pemerintah Singapura sangat stabil, ada kritik terkait dengan kebebasan politik dan hak asasi manusia. Pemerintah memiliki kontrol yang ketat terhadap media dan kebebasan berbicara, dengan undang-undang yang membatasi aksi protes dan kritik terhadap kebijakan negara. Meskipun banyak pihak menganggap kebijakan ini diperlukan untuk menjaga stabilitas dan ketertiban, ada pula yang berpendapat bahwa Singapura harus memberikan lebih banyak ruang bagi kebebasan berekspresi.
agar dapat berkembang sebagai masyarakat yang lebih terbuka dan demokratis. Meskipun memiliki berbagai tantangan, Singapura tetap menjadi salah satu negara yang paling inovatif dan adaptif di dunia. Keberhasilannya dalam menciptakan ekonomi berbasis pengetahuan, membangun infrastruktur kelas dunia, dan menjaga stabilitas politik menjadikannya sebagai contoh bagi banyak negara lain yang ingin mencapai kemajuan serupa. Dengan komitmen terhadap inovasi, pendidikan, dan tata kelola yang efisien, Singapura terus berusaha mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat ekonomi dan teknologi terkemuka di dunia. Ke depan, tantangan global seperti perubahan iklim, disrupsi teknologi, dan ketidakpastian ekonomi dunia akan terus menguji ketahanan Singapura. Namun, dengan strategi yang fleksibel dan kepemimpinan yang visioner, Singapura tampaknya siap menghadapi masa depan dengan optimis. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah negara lain mampu meniru kesuksesan Singapura? Ataukah Singapura akan tetap menjadi fenomena unik yang sulit direplikasi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Keberlanjutan kesuksesan Singapura bergantung pada kemampuan dalam beradaptasi dengan tantangan global yang terus berubah. Di era digital ini, persaingan semakin ketat. Tidak hanya di bidang ekonomi dan teknologi, tetapi juga dalam diplomasi dan geopolitik. Sebagai negara kecil yang bergantung pada perdagangan dan investasi asing, Singapura harus terus menjaga keseimbangan dalam hubungan interne. Dalam beberapa dekade terakhir, Singapura telah memposisikan dirinya sebagai pemain kunci di kawasan Asia Pasifik. Dengan kebijakan luar negeri yang pragmatis dan netral, negara ini berhasil menjalin hubungan yang erat dengan berbagai kekuatan dunia, termasuk Amerika Serikat, China, dan Uni Eropa. Namun, dengan meningkatnya ketegangan geopolitik antara negara-negara besar, Singapura harus semakin cermat dalam menentukan arah kebijakan luar negerinya. Konflik perdagangan antara China dan Amerika Serikat, misalnya, dapat berdampak langsung pada ekonomi Singapura. Mengingat kedua negara tersebut merupakan mitra dagang utamanya. Oleh karena itu, Singapura berusaha untuk tetap netral dan fokus pada kerjasama ekonomi serta diplomasi multilateral. Guna melindungi kepentingannya, selain tantangan geopolitik, Singapura juga menghadapi ancaman perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan dengan lahan yang terbatas, Singapura sangat rentan terhadap naiknya permukaan air laut dan perubahan cuaca. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah mengalokasikan miliaran dolar dalam proyek infrastruktur yang bertujuan untuk melindungi garis pantainya dan peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim. Proyek seperti pembangunan tanggul, reklamasi lahan, dan pengembangan teknologi ramah lingkungan menjadi prioritas utama dalam agenda nasional. Singapura juga terus berinvestasi dalam energi terbarukan dan teknologi hijau. Meskipun keterbatasan lahan membuat sulit bagi negara ini untuk mengembangkan energi surya atau angin dalam skala besar, pemerintah tetap mendorong inovasi dalam efisiensi energi dan penggunaan teknologi berkelanjutan. Salah satu langkah ambisius yang telah dilakukan adalah rencana untuk mengurangi emisi karbon dan meningkatkan penggunaan kendaraan listrik dalam beberapa dekade mendatang. Sebagai negara dengan populasi multikultural, Singapura juga harus terus menjaga harmoni serta etnis dan agama. Pemerintah telah mengembangkan energi surya atau angin dalam skala besar, dan juga menerapkan kebijakan yang memastikan inklusivitas dan integrasi sosial, termasuk regulasi ketat terhadap ujaran kebencian dan diskriminasi. Namun, dengan semakin berkembangnya media sosial dan arus informasi global, tantangan dalam menjaga persatuan nasional semakin kompleks. Singapura harus tetap waspada terhadap potensi perpecahan yang dapat timbul akibat perbedaan politik, sosial, atau agama. Melihat ke depan, pertanyaannya bukan hanya, apakah Singapura bisa mempertahankan posisinya sebagai negara maju, tetapi bagaimana negara ini dapat terus berkembang dan berinovasi dalam menghadapi era yang semakin dinamis. Dengan kombinasi kebijakan ekonomi yang cerdas, kepemimpinan yang visioner, serta masyarakat yang disiplin dan berorientasi pada pendidikan, Singapura memiliki semua elemen yang dibutuhkan untuk tetap menjadi kekuatan global. Meskipun dalam beberapa keterbatasan geografisnya, kesuksesan Singapura bukan hanya hasil dari keberuntungan,
melainkan dari strategi jangka panjang yang dirancang dengan cermat dan diterapkan dengan konsistensi tinggi. Negara ini telah membuktikan bahwa ukuran dan sumber daya alam bukanlah faktor penentu utama dalam kesuksesan suatu bangsa. Yang lebih penting adalah bagaimana suatu negara mengelola potensinya, memanfaatkan peluang, dan menghadapi tantangan dengan inovasi serta ketahanan. Singapura akan terus menjadi laboratorium hidup bagi kebijakan ekonomi, sosial, dan teknologi masa depan. Negara-negara lain mungkin dapat mengambil inspirasi dari pendekatan Singapura, tetapi meniru keberhasilannya secara penuh tidaklah mudah. Singapura memiliki kombinasi unik antara kepemimpinan yang kuat, budaya disiplin, dan komitmen terhadap inovasi yang sulit ditemukan di banyak tempat lain. Pada akhirnya, Singapura telah membuktikan bahwa sebuah negara kecil dapat memiliki dampak besar di dunia. Dengan terus beradaptasi, berinovasi, dan menjaga keseimbangan dalam berbagai aspek, Singapura bukan hanya bertahan, tetapi juga berkembang di tengah persaingan global yang semakin ketat. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah Singapura akan tetap menjadi pemimpin di era mendatang? Atau tantangan global yang semakin kompleks akan mengubah era perjalanan negara ini? Jawabannya akan ditentukan oleh bagaimana Singapura menghadapi dekade-dekade berikutnya, dengan strategi dan visi yang terus berkembang. Bagaimana pendapat Anda? Tulis di komentar.